mengikuti FGD ini. Mudah-mudahan FGD ini bermanfaat khususnya untuk Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung yang mungkin saat ini baru berdiri, di mana memang masalah pemblokiran ini merupakan salah satu permasalahan yang ada dalam hal eh, aset-aset baik yang dirampas maupun yang dilakukan sita eksekusi berdasarkan pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pasal 1 angka 1 maupun Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2004 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kejaksaan Republik Indonesia, pasal 1 disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang sering disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya, dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2001 menyebutkan bahwa Jaksa Agung merupakan penuntut umum tertinggi dan pengacara negara di negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 tahun 21 juga mengatur beberapa perubahan dan penambahan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2024. Jaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman tersebut dilaksanakan secara merdeka yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Negeri, dan cabang Kejaksaan Negeri. Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang di bidang pidana, bidang perdata atau usaha negara, bidang ketertiban dan ketentraman umum, bidang bidang intelijen, dan ada bidang-bidang lainnya, dasar undang-undang yang lain. Peran kejaksaan di bidang pemulihan aset termuat dalam pasal 30A Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021, yaitu bahwa kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset, perolehan tindak pidana, dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak. Mungkin salah satu pertimbangan kenapa adanya kewenangan ini adalah karena memang khususnya dalam tindak pidana korupsi, tindak pidana TPPU, tindak pidana eh, narkotika, mungkin juga tindak pidana seperti adanya suatu penipuan, penggelapan, ya, kemudian arisan, ini banyak sekali merugikan negara atau masyarakat yang jumlahnya bukan hanya miliaran tapi triliunan, dan memang yang bisa dikembalikan hanya sedikit, kurang lebih rata-rata 5% dari kerugian yang ditimbulkan. Khususnya tidak pidana korupsi sendiri, maka dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Korupsi mungkin sudah dinyatakan kira-kira demikian, dalam jangka waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap, terpidana tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan digunakan untuk melunasi uang pengganti tersebut. Inilah mungkin oleh karena itu maka pemulihan aset ini dari pengenaan tersebut, maka pemulihan aset ini hanya bisa dilakukan setelah adanya suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Nah, oleh karena itu ini menjadi suatu kenyataan bahwa karena sebelum ada putusan pengadilan tentu saja belum diketahui berapa kerugian itu terjadi. Khususnya tindak pidana korupsi, maka apabila penggantian kerugian negara itu berdasarkan temuan BPK, saya kira itu belum suatu tindak pidana korupsi, tapi mungkin masih
administrasi. Dan yang wajib mengembalikan adalah langsung pelakunya, bukan penegak hukum. Kewenangan kejaksaan tersebut diperkuat dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 38 tahun 2010 tentang organisasi tentang kejaksaan, dan juga kewenangan tersebut akhirnya diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2004 tentang perubahan keempat atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 006 tahun 2017 tentang organisasi dan tata kejaksaan Republik Indonesia yang membentuk struktur baru Badan Pengelolaan Aset berdasarkan pendekatan proses kerja tanpa memisahkan kewenangan pelaksanaan tugas baik di dalam dan di luar negeri, sehingga diharapkan dapat terwujudnya pelaksanaan pemulihan aset yang lebih komprehensif. Nah, kenapa bahwa dalam BPA struktur organisasi ini belum memisahkan antara pemulihan aset yang dulu dari pasar dalam negeri dan luar negeri, karena memang untuk melacak di luar negeri masih kesulitan karena sampai saat ini Central Authority masalah kejahatan atau tidak pidana ini belum ada di kejaksaan, tapi masih dalam Kementerian Hukum dan HAM, sehingga kejaksaan masih mempunyai satu kesulitan untuk melacak aset-aset yang ada di luar negeri. Penegakan hukum pidana pada hakikatnya tidak hanya bertujuan menghukum pelaku tindak pidana agar menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya, tetapi juga bertujuan memulihkan kerugian yang diderita oleh korban secara finansial akibat dari perbuatan pelaku tersebut, yang semuanya itu sesuai asas dominus litis merupakan tugas dan tanggung jawab kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum yang mempunyai fungsi tidak hanya sebagai penuntut tetapi juga sebagai pelaksana putusan atau eksekutor. Aspek penegakan hukum merupakan inti dari proses pemulihan aset. Proses ini dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sebagai bagian dari proses hukum yang dilakukan dalam rangka penanganan suatu perkara tindak pidana. Seiring perkembangannya, penanganan perkara tindak pidana dilakukan tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku tindak pidana, melainkan juga secara optimal memulihkan kerugian keuangan negara yang diakibatkan atas tindak pidana yang dilakukan. Nah, inilah makanya bahkan juga secara internasional bahwa tujuan dari tindak pidana korupsi yang utama adalah untuk mengembalikan kerugian negara. Dan tadi saya sampaikan saat ini hanya sekitar 5% dari kerugian negara yang bisa diselamatkan. Oleh karena itu maka perlu adanya suatu usaha pemulihan aset yang tentu saja dalam hal ini dimulai juga dengan proses pemblokiran terhadap benda-benda yang akan dilakukan sitaan atau perampasan, utamanya adalah masalah tanah, properti, mungkin juga saham-saham, rekening, dan sebagainya. Sesuai dengan kedudukan fungsi dan tugas dan tanggung jawab kejaksaan sebagai penuntut umum, maka pemulihan kerugian yang diderita oleh korban, baik itu negara, perseorangan, korporasi, lembaga, atau pihak lainnya, akibat perbuatan pidana atau tidak pidana atau akibat perbuatan melawan hukum, merupakan wewenang dominus litis Kejaksaan Republik Indonesia, dalam ini adalah Jaksa Agung Republik Indonesia atau Attorney General, yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan pemulihan aset. Pemulihan aset diaktualisasikan ke dalam serangkaian tahapan pemulihan aset yang dimulai dari penelusuran atau tracing, pengamanan atau securing, pemeliharaan, maintaining, perampasan, forfeiting, dan pengembalian aset kepada negara atau yang berhak, repatriation. Kegiatan penelusuran aset harus dilaksanakan secara maksimal dengan melakukan pencarian aset dari pelaku tindak pidana kejahatan yang dimulai pada proses penegakan hukum di tahap penyelidikan, penyidikan, dan seterusnya, sehingga aset dari pelaku tindak kejahatan dapat diperoleh secara optimal guna mengganti kerugian negara yang timbul atas tindak
kejahatan yang dilakukan. Salah satu tahapan dalam pemulihan aset adalah pengamanan aset yang dilakukan untuk menjaga keutuhan, kualitas, dan nilai ekonomis. Dalam Peraturan Jaksa Agung nomor per 13 tahun 2014 tentang pengelolaan aset pada pasal 8 disebutkan pengamanan aset dilakukan dengan cara administratif, fisik, dan hukum. Pengamanan administratif dilakukan dengan cara pemblokiran dan atau pembekuan. Jadi dalam kacamata BPA bahwa pemblokiran dan atau pembekuan merupakan suatu pengamanan secara administratif. Sejalan dengan hal tersebut, dalam Peraturan Kejaksaan nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Jaksa Agung nomor per 027 tahun 2004 tentang pedoman aset, disebutkan bahwa barang sitaan berupa tanah dan atau bangunan diamankan dengan cara dibuatkan papan penyitaan dan dimintakan pemblokiran ke kantor Badan Pertanahan setempat atau pihak berwenang lainnya untuk mencegah barang sitaan tersebut berpindah tangan serta meminta bantuan pemerintah desa atau kelurahan atau aparat keamanan setempat untuk menjaga agar barang sitaan tersebut tidak berpindah tangan. Dalam hal pemulihan aset, Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI telah melaksanakan kerjasama yang baik dan efektif di lingkungan kejaksaan, yaitu dengan Jampitsus, Jampidum, Jamdatun, Jamda, serta stakeholder lainnya. Dan dengan eksternal antara lain Kementerian ATR BPN terkait pemblokiran aset tidak bergerak, yaitu tanah dan bangunan, dan Otoritas Jaksa Keuangan RI atau PPATK dan penyedia jasa keuangan di sektor perbankan dan pasar modal terkait penulisan dan atau pengamanan dan atau pemblokiran aset berupa produk perbankan dan atau pasar modal. Bahwa pemblokiran yang dilakukan dalam rangka pemulihan aset kiranya harus memitigasi kondisi-kondisi yang mungkin terjadi yang berpotensi menyebabkan pemulihan aset tidak berjalan optimal, sekalipun telah dilakukan pemblokiran diantaranya adanya tren banyak aset khususnya tanah dan bangunan yang pada saat terblokir terdapat hak tanggungan yang melekat pada aset tersebut, di mana pada kondisi tersebut terdapat hak-hak dari pemilik hak tanggungan, dalam hal ini pihak perbankan atau perbankan atas aset tersebut, sehingga dalam hal penyelesaian aset dengan kondisi tersebut, hak tanggungan di atasnya diperlukan koordinasi yang efektif dalam rangka win-win solution, sehingga pemulihan aset berjalan efektif dan hasilnya bisa maksimal. Pemblokiran merupakan aspek fundamental pemulihan aset di dalam negeri maupun di luar negeri, sehingga aspek hukum dan administrasi terkait tindakan pemblokiran serta mitigasi risiko harus ditingkatkan dengan terbangunnya kerjasama pemulihan aset yang baik dalam lingkup domestik maupun internasional. Dalam mewujudkan Badan Pemulihan Aset yang Central Authority dalam hal pemulihan aset, selanjutnya mengembangkan platform pemulihan aset yang ideal baik di dalam negeri maupun di luar negeri, juga perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Satu, kesiapan sistem yang memuat data dan informasi serta kelengkapan dokumen legal yang lengkap dan meyakinkan. Kedua, memperkuat jaringan informal yang telah ada seiring membangun jaringan formal dari negara ke negara. Membentuk lebih dari satu jalur kerjasama atau multi pendekatan dan dilakukan dengan koordinasi yang baik. 4, komitmen penegakan hukum yang dilakukan secara serius, konsisten, dan berintegritas. Optimalisasi pemblokiran sebagai instrumen aset recovery yang diusung sebagai tema FGD kali ini merupakan semangat baru bagi kita semua untuk terus meningkatkan sinergitas antar lembaga, khususnya dalam pembangunan rezim aset sebagai pendekatan baru
dalam penegakan hukum yang terus berkembang sehingga pemulihan aset dalam rangka pemulihan keuangan negara atau perekonomian negara dapat dilakukan secara holistik dengan tingkat kemanfaatan untuk negara yang lebih signifikan. Demikian saya sampaikan dengan diadakannya FGD ini dengan tema optimalisasi pemblokiran sebagai instrumen aset recovery diharapkan dapat memperoleh nilai untuk negara diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instrumen secara optimal. Khususnya bermanfaat untuk Badan Pengelolaan Aset dalam rangka mengoptimalisasi pengambilan kerugian keuangan negara dan juga kerugian korban atau pihak lainnya. Demikian terima kasih. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita untuk kita semua.